Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Santai, tempat kita bahas topik yang lagi rame, tapi dengan gaya yang santai ya pastinya ya. Kali ini kita bakal kumpas tuntas soal program pemerintah yang lagi heboh banget, yaitu makan bergizi gratis alias MBG ya. Katanya bisa nurunin stunting nih, tapi muncul banyak banget isu keracunan, dapur fiktif, bahkan sampai anggaran yang super gede nih. Nah, di studio ini udah ada dua teman gua yang di sini sisi pro nih, yaitu Gunawan dan Lulu ya. Silakan memperkenalkan. Halo. Oke, dan ada juga dua teman gua yang kontra, yaitu Amara dan Adit. Halo. Oke, ya sebelum mulai panas kita kenalan dulu kali ya. Ada Gunawan, Lulu sebagai tim pro, Amara dan Adit sebagai tim kontra. Sip. Nah, biar lebih jelas nih, kita kasih gambaran dulu kali ya. Dari sisi Gunawan, bisa jelasin sedikit gak Bang Gun, untuk dari sisi MBG itu apa sih sebenarnya? Ya, kalau kita tahu ya MBG adalah program makanan bergizi ya. Ya, ini adalah upaya yang serius yang yang diterapkan pemerintah untuk menurunkan angka stunting yang sangat besar di Indonesia. Oke. Dan sasarannya itu jelas itu dari mulai pelajar maupun ibu hamil nantinya. Bukan cuma program MBG, tapi ini adalah investasi kesehatan jangka panjang yang mana nantinya anak yang gizinya cukup akan tumbuh lebih sehat gitu sih. Oh, oke. Jadi pastinya program ini cukup jelas ya sebenarnya ya. Tapi kita kan belum lihat dari teman-teman kita yang kontra nih. Jadi tapi gue sebelum ke kontra, gue pengen ke Lulu dulu nih. Menurut lu nilai tambah apa sih yang ada di program MBG ini, Lu? Oke, untuk menurut gue sih kalau MBG ini bukan cuma soal gizi ya, tapi juga bisa ngebantu ekonomi lokal kayak UMKM yang ikut serta dalam program MBG ini. Selain itu juga para petani juga yang ikut kebagian nih sisi positif dari MBG ini sih kalau menurut gue, Fai. Oke ya. Jadi selain dari mungkin program pemerintah ini tujuannya untuk ke masyarakat ibu hamil, terus juga mungkin ada dari membantu UMKM juga ya pastinya ya. Betul banget. Karena kan para petani dan UMKM juga ikut serta nih dalam MBG ini. Justru itu bakal mendukung sih. Iya. Oke, jadi harusnya bagus ya. Tapi sebelum itu kita lanjut ke bagian yang kubu kontra kali ya. Amara nih, kenapa sih lu skeptis banget sama MBG ini, Amara? Boleh gak? Gimana sih dari sisi lu? Ya, jadi ini kan MBG termasuk program baru ya. Terus tapi dari program baru ini tuh udah timbul beberapa kasus gitu ya, kayak kasus keracunan di sekolah. Terus habis itu distribusi makanannya tuh belum rapi, rawan bahaya. Terus yang kemarin juga kan baru ada masalah food tray-nya katanya nggak halal, udah ada lapis minyak bahkan babi di food gitu tray-nya itu ada confirm untuk itu ada berbahan non halal. Iya benar, padahal kan masyarakat Indonesia kan mayoritasnya muslim ya, aturan Iya kan dong. lebih concern di bagian itu. Nah, gue tuh ngelihat juga kan kayak di TikTok tuh ada salah satu ahli gizi di program ini nih, di suatu apa namanya kalau rumah bukan rumah makan ya, apa sih namanya SPPG? Iya sih, betul. penyedia yang Iya. pengelola makanan itu loh. Itu SPPG-nya. Nah SPPG-nya nah itu dia curhat di TikTok, katanya kayak dia baru ya 3 harian jadi ahli gizi di situ, dia kayak langsung pengen resign karena memang bebannya tekanannya kencang banget gitu. Pressure banget ya. Iya, Gitu. betul. Dia nyiapin makanan aja dari jam 3. Jam 3 ya? Jam 3 Jam 3 subuh ya? itu udah disiapin sampai selesai masak tuh sekitar jam berapa ya? Jam 6 sih. Sekitar jam 6 ya. Nah, Soalnya kan dia tuh nyiapin 3.500. nah 3.500 di sisi itu gue dapat poin yang dimana kalau misalkan makanan tuh baru kelar jam 6 mereka per porsian. Nah itu tuh jeda waktunya tuh lumayan terlalu jauh. Jadi mungkin bakteri-bakteri bakal tumbuh di situ. Bener. Terus juga mungkin penyiapan tray yang kurang bersih juga menyebabkan bakteri tumbuh gitu kan. Yang gue dapat sih dari perspektif ahli gizi ya, itu seperti itu, ada gitu. Nah, terus dari kasus keracunan ini, mungkin Adit ada tambahan nggak selain itu? Kalau gua tuh rata-rata lebih kagetnya tuh soal di anggaran sih. Biayanya menurut gua agak besar banget sih. Kenapa? Ya untuk suatu program ini nih bener-bener nguras
kekayaan kita lah, kayak contoh anggaran kita yang seharusnya buat dialokasin ke suatu kebutuhan, nyata harus dikumpulin di satu tempat yang menurut gua sih bisa jadi ladang korupsi sih. Nah, benar sih sebenarnya. Sebenarnya kalau menurut gua pribadi yang netral sih, gua nggak yang kontra atau pro, tapi gua lebih concern pada pendidikan. Better daripada untuk membuat program ini sebenarnya dari awal sih ya. Gue lebih concern ke pendidikan sih. Kenapa kita nggak alokasikan ke pendidikan? Karena ya program yang ada ini benar-benar kayak memprioritaskan ya MBG sebagai prioritas utama gitu kan. Seperti itu. Oke, sekarang kita debat Gunawan meski ada kasus keracunan nih. Ya, kenapa sih lu masih yakin ada MBG gitu? Itu penting gitu. Ya, menurut kami sih itu sangat penting ya. Kalau kita bicara program baru, ya wajar aja ya gitu kan, masih ada trial and error gitu kan. Itu kan bagian dari proses belajar gitu ya. Dari belajar, dan tentunya nanti mengenai kebijakan pasti kan akan kita evaluasi. Kita nggak bisa hanya karena ada 1-2 kasus keracunan langsung Langsung stop aja gitu ya. Nggak bisa begitu. Kan namanya program baru masih ada untuk trial and errornya lah gitu kan. Masalah ini kan bisa diperbaiki, bukan dijadikan alasan untuk menghentikan program tersebut ya. Iya, Kan dari segi manfaatnya kan sangat besar ya nantinya. Kan bisa kita evaluasi gitu aja sih. Karena kan memang sebelumnya juga kita belum ada nih program-program kayak gini kan, baru ada MBG dari sini aja. Ya, justru nanti kalau dihentikan sekarang nih, justru anak-anak menurut saya pribadi itu kan akan menjadi korban gitu kan, karena ya program ini udah disalurkan, kalau nantinya dihentikan kan kayak kurang bagus aja gitu. Harusnya ada evaluasi lagi ya, karena kan ini baru ya namanya juga trial error kan, gitu. Oke. Gitu. Dari Amara sendiri tanggapannya Bang Gun gimana? Kalau menurut gue pribadi sih ya, ini kan MBG udah berjalan selama berapa bulan ini kan. Terus ini tuh udah sampai ada lebih dari kasusnya tuh 6.000 kasus ya. Wow, banyak sekali ya. Siswa pada berjatuhan, keracunan gitu ya. Ini kan bukan tentang soal nyawa ya, ini kan soal nyawa anak juga ya gitu kan. Kan pasti ada anak yang intoleran dengan makanan gitu. Terus tadi juga kan disebutin kalau jarak antara makanannya siap dan didistribusikannya kan lumayan jauh ya jaraknya gitu. Terus juga sebenarnya nih MBG ini udah ada yang nerapin nih sekolahnya, yaitu salah satunya di SD Muhammadiyah 1 Surakarta di Jawa Tengah. Nah mungkin kita bisa contoh dari si SD Muhammadiyah ini gitu ya. Jadi tuh SPPG-nya mungkin digeser ke lingkungan sekolah. Jadi tuh setiap distribusinya tuh tidak terlalu jauh gitu ya. Jadi betul. makanannya mateng, abis Fresh itu bisa gitu ya. langsung didistribusikan ke anak-anaknya gitu. Oh, oke. Oke, jadi kan tadi Amara udah ngasih tanggapan juga ya tentang bagaimana mungkin solusi itu bisa jadi solusi pemerintah juga ya. Nah, dari lu sendiri ada contoh manfaat nyata gak sih lu dari program ini tuh? Sebenarnya banyak banget contoh-contoh nyatanya yang terbantu dari program MBG ini. Nah, contohnya itu kayak banyaknya keluarga yang terbantu. Terus juga kita melihat antusias anak siswa-siswa SMA nih yang sangat antusias menyambut MBG ini, di mana dia menghabiskan makanan-makanannya tersebut. Terus juga di samping itu mengurangi beban keluarga, atau bisa jadi kalau memang yang dia memanfaatkan uang jajannya untuk disisihkan ke hal lain sih, justru ini program ini bagus ya. Jadi biar kita belajar untuk hemat atau untuk menabung sih. Kayak gitu aja sih Kak kalau menurut aku. Iya, jadi menurut lu gimana, Dit? Kalau menurut gue sih manfaat sih iya. Cuman kan manfaatnya ini juga ada risikonya juga kan. Sampai 6.000 orang jadi korban. Masih anak-anak padahal. Apakah biayanya ini sebanding dengan yang dihasilkan? Menurut gue sih enggak. Terus dananya juga gede banget. Seharusnya sih dana ini bisa diakolasiin ke pendidikan. Terus bangun fasilitas lebih bagus lagi. Ya coba lu bayangin gaji guru honorer aja berapa cuy? Sekarang masih 600 per bulan gak sih? Dirapel lah gitu ya. Dirapel ya malah ya. 3 bulan sekali loh anjir. Wow. Ya sebenarnya juga pendidikan kita tuh di sisi lain ya jadi PR prioritas utama juga sebenarnya sih ya. Karena kita tahu pendidikan kita tuh belum merata secara luas gitu kan.
kayak di pelosok-pelosok aja gue pernah lo ngelihat di daerah Tangerang itu ada di daerah pelosok sih. Bener-bener jalan kaki karena nggak ada angkot di sana lo menurut gue. Tangerang itu sebenarnya nggak terlalu pelosok tapi udah sebegitunya ya. Iya. Maksudnya apakah pemerintah di sana tuh tidak melihat ke bawah atau bagaimana sih menurut gue mah? Karena di Tangerang tuh gue pernah ngelihat sama sekali nggak ada angkot untuk aktivitas. Aksesnya Iya, ya. akses ke sekolah nggak ada. Aksesnya sangat terbatas ya. Bener terbatas banget menurut gua. Wah gila. Sampai gue pernah nanya sama daerah sana tuh orang anak kecil sekolah pada jalan kaki berapa kilo? 10 kilo lebih. Wow, 10 kilo. Iya. Ya, Bisa bisa kurus itu ya kalau 10 kilo kita langsung 10 jalan kilo ya. sumpah. Karena bener-bener kanan kiri masih pohon, hutan, kebon gitu loh. Lu bayangin kalau pulang malam situ nggak ada lampu. Belum merata berarti untuk Iya, menurut gue Sangat-sangat belum seharusnya merata itu ya. sih pendidikan harus diutamakan Dari sisi sih. fasilitas aja pun masih kurang gitu Iya. ya. Sedangkan kayak di Jakarta kita ya lumayan lah better, kita Jakarta udah ada Jaklingko, Transjakarta. Sedangkan kan kayak ibaratnya Tangerang tuh nggak terlalu pelosok banget tapi udah segitu ya. Iya, iya, Apalagi betul. teman-teman yang di daerah yang memang benar-benar pelosok banget gitu loh Iya. ya. Gue sih nggak kebayangin kalau seandainya Tangerang begitu, apalagi daerah Papua, Bener Kalimantan. banget itu sih. Betul. Wow. Itu harusnya dari segi ini sih Kementerian Perhubungan yang Perhubungan. iyalah yang memfasilitasi semua kendaraan umum. Ya kalau dibilang untuk programnya sih Kenapa nggak pemerintah yang ngebuat kayak bus sekolah gitu gak sih? Iya. ada. Seharusnya gitu Jadi sih menurut gue. kayaknya sih bagian pemerintah itu kurang ngecek ke masyarakatnya, Iya. nggak Di terjun dalam, langsung jadi gitu dia tuh. cuman- Mereka tuh cuma dengar gitu. Karena setiap daerah tuh punya anggaran masing-masing loh. Kalau anggarannya nggak dipakai, APBD ya, iya, APBD. maksudnya kalau anggarannya itu nggak dipakai secara tepat, ya uangnya kemana? Iya, bener Ke kantong banget gitu. atau bagaimana gitu loh. Berarti bukan kurangnya sosialisasi antar pejabat daerah. Kurang transparansi Ya, gitu. Iya. Jadi kayak gitu Iya. kan. Kayak cuman mau ngomong pas lagi nyalek aja sih. Bener. Nah, dari kita ngomongin masalah tentang dana nih. Menurut Gunawan gimana sih soal prioritas dana itu sih? Harusnya dikemanain nih dana sebesar itu? Apakah oke untuk program MBG ini atau mungkin ada prioritas lain gitu menurut Bang Gun gimana? Soal anggaran ya, ya soal anggaran sih memang besar ya. Tapi kan kita harus lihat dari apa yang nanti kita sajikan gitu ya, yang buat anak-anak itu akan mencerdaskan anak bangsa gitu. Kan tentunya itu kan dari anggaran tersebut kan banyak fasilitas lengkap. Kalau murid datang ke kelas kan dengan perut kosong gitu kan bagaimana mereka akan berpikir dengan cerdas gitu. Bayangkan kalian nih, sehebat apapun pendidikan yang diberikan Hmm. kepada kita, namun misalnya kita dalam keadaan lapar gitu kan, kita nggak berpikir secara jernih, menyerap apa yang disampaikan dari guru, itu sama saja ya. Menurut kami sebagai pelopor MBG ini agak kurang setuju ya. Jadi makanya diterapkanlah program-program MBG ini untuk ya mengantisipasi ya kekurangan gizi pada anak. Karena kalau gizinya aja udah surplus, maka otak akan menyerap apa yang memori si anak tuh kuat, menyerap apa yang pelajaran nih hari ini nih tentang matematika gini ini kan pusing tuh. Nah kalau nantinya gizinya tercukupi, perutnya kenyang, semua kan akan berjalan dengan semestinya gitu. Tapi katanya ada yang mungkin masukan dari ibu-ibu juga kali ya. Better ibunya aja nih kasih duit nih. Kenapa enggak kayak gitu, biar ibunya yang masak, dikasih duit. Ibunya kan tahu nih anaknya suka apa, lebih tahu masakannya gitu kan. Iya, gimana Bang? tuh? Memang benar ada yang mengusulkan seperti itu, tapi kan ibu yang seperti apa dan yang mana dulu nih. Nggak semua ibu itu akan mempunyai waktu yang sama. Bisa jadi ibu yang bisa mengerjakan pagi-pagi, bangun pagi langsung masak bisa ada, tapi kan ada kalanya ibu-ibu yang kerjanya shift malam, belum lagi baru datang suruh masak, moodnya hilang, udah gitulah. Oh gitu ibu-ibu. Ya. Betul. Tapi ini agak apa nih soal gizi ya, agak racu juga sih. Ya karena kan balik lagi, gizi itu dari mana aja sih? Dari makanannya apa aja sih? Ya gizi bisa dari buah, Betul. dari sayuran. Cuman kalau Dari daging. kalau makanannya cuman
kayak mie ayam. Gue pernah ketemu sama mie ayam loh anjir. Iya, bahkan kayak burger ada Burger jam- ya, Iya, burger yang maksud baru-baru ini. maksud gue tuh apa yang bergizi, nggak ada. Terus dagingnya burger pakainya UPF kan. Iya. Ultra processed food itu kan udah berkali-kali kayak makanannya diproses secara berkali-kali berulang-ulang, malah tuh penyerapan gizinya terlalu banyak, jadi udah banyak yang terbuang. Jadi yang nyampe ke kita ya Iya. udah ampasnya aja gitu Ampasnya kan. aja gitu kan. Ya agak aneh tuh gue tadi dulu ngomongnya gizi agak racu sebenarnya. Kalau mau gizi ya cari aja buah, susu murni ya, murni bener. Ya, bukan yang Ya, komposisi air ya. Bukan yang kaleng ya. Misalnya jangan sampai tuh gula ya kan. Ya kan jangan sampai kan gula. Ya Kan nggak ya gini ya, masalah respon dari masyarakat atau orang sekitar sih memberikan masukan yang seperti itu sih ya boleh-boleh aja. Namanya kita kan program baru, kita tentunya kita juga akan menyikapi respon dari masyarakat. Oh ternyata Ada feedback makanan ini nih. ya yang disajikan harusnya seperti ini. Ah itulah apa fungsinya, apa namanya, respon dari masyarakat kita juga Emang tanggapin gitu. sebelumnya pemerintah ada ngobrol dulu sama pihak masyarakat ya. Ya kayaknya nggak ada dah. Ini tuh kayak langsung Iya. jas-jasus aja kan. Soalnya nggak ada. Kayaknya bukan sama masyarakat Program juga. Roro Jonggrang ya. Soalnya nggak, kayaknya bukan sama masyarakat doang dah. Sama ahli gizi juga nggak ada. dah. Nggak ada, Pakar-pakar nggak ada gizi juga. perlibatan kayak gitu, nggak ada, Iya. makanya bisa sampai seamburadul ini gitu. ya kan nantinya kan kita kan akan terus ya kan Membenahi berevaluasi, ya, betul berinovasi. Ya justru jangan gitu, ini kan program besar ya, Iya. masif ya. Hmm. Itu kan satu negara, program nasional. Aturan tuh udah dikaji sebelumnya, penempatannya gimana, terstruktur gitu loh. Nih, gue pernah kasih tahu sama guru gue, mau ciptain anak-anak sukses itu atau enggak anak yang hebat itu satu, sediain 50 susu murni di setiap sekolah. Jadi yang datang pagi-pagi dia dapat sarapan itu. Jadi selesai kayak menurut gua. bikin rajin ke sekolah Betul. ya. Itu benar-benar ngepek banget karena dulu di sekolahan gue di SMP tuh pernah gue program itu 50. Itu inisiatif dari satu guru doang. Enggak dibantu sama kepala sekolah. Tuh. Bisa nantinya kan dari aspirasi masyarakat kan kita serap nih. Memang mana yang akan baik untuk program ini kan bukan program untuk kita semata ya, untuk anak-anak generasi emas ke depannya. Sebenarnya masyarakat juga boleh banget sih kalau misalkan dia mau memberikan aspirasinya kayak gitu ya. Iya. Nah, itu lewat mana tuh aspirasi masyarakat biar didengar tuh? Agak bingung tuh nanti. Wah, ngomongin kemana nih ya? Iya. Bisa kan banyak ada akun-akun Ya, Akun-akun buzzer. buzzer gitu. didengar gitu masalahnya. Akun lapor Mas Wapres kali ya. Iya. Itu ada Jadi- kan. Ya termasuk ini kan media-media kayak seperti ini kan Iya. kita membahas seperti ini nanti kan akan didengar di kepemerintahan. Ternyata ada kekisruhan yang terjadi di bawah yang harusnya kita evaluasi secepatnya agar ini kan program bagus ya. Maksudnya apa namanya, tidak hanya memberikan asupan yang bagus tapi juga secara budget gitu atau uang saku dari anak itu kan menghemat lah bahasanya gitu loh. Jadi bisa dialokasiin buat ke Betul. kebutuhan yang lain gitu Iya. sih. Apakah program ini jangka panjang? Kayaknya Ya. enggak. Takutnya ini cuma buat target aja sih, kayak marketing biar kepilih sih menurut gue. Ya masalah panjang atau enggaknya sih tergantung nantinya ya. Kalau nanti programnya ini berkelanjutan dan bagus ya kenapa Kalau tidak gitu berkelanjutannya aja. semakin panjang berarti kasusnya bakal semakin Panjang lebar juga ya. ya. Mungkin Korbannya ya. mungkin bulan ini 6.000, mungkin tahun depan mungkin Kan sekitar kita 100.000 kan kali ya. kita belajar dari Kesalahan, kegagalan atau kesalahan. Kan otomatis dari kesalahan tersebut kan kita evaluasi dan kita Masalah perbaiki. masalahnya tuh ya kalau evaluasi yang orang atas nggak apa nih, yang evaluasi sama orang bawah, yang orang atasnya mah udah aja gitu. Terima Nggak- jadi ya, terima iya. jadi ya. Penting duit masuk ke kantong. Waduh. Oke, tapi dari Lulu gue mau nanya nih, nah lu kan udah yakin banget nih dari sisi MBG kita kan, terus asal menurut lu gimana nih? Kalau gue sih yakin banget ya untuk program ini gitu, asal semua pihak itu kita bisa kerjasama gitu. Selain itu juga kita tuh perlu dukungan juga, biar bukan spektis aja yang didapat, tapi kita juga perlu dukungan kayak dari masyarakat nih, aspirasi-aspirasi mereka tuh yang baik tuh seperti apa. Jadi bukan cuma spektif
skeptis aja yang kita Skeptis dapat kali, gitu. skeptis. Skeptis aja yang Oh ya, skeptis dapat. ya. Jadi nggak mau nerima aja gitu ya. Oke, biar seimbang kali ya. Gue di sini mau minta solusi dari masing-masing semuanya teman-teman. Gimana biar MBG jalannya tetap rapi dan minim masalah. Oke, dari Gunawan dulu coba. Boleh? Ya kalau Mungkin masukannya? dari masukan dari saya pribadi sih kalau mau jalan mulus itu kuncinya di pengawasan. Mungkin kayak seperti tadi teman-teman ya bagus adanya respon terhadap program pemerintah yang sedang dijalankan. Pemerintah juga harus lebih ketat untuk kualitas makanannya untuk kedepannya. Terus setiap dapur produksi harus lebih dicek lagi detailnya, ada sistem audit, bahkan bisa melibatkan orang tua atau masyarakat baik di sekolah maupun di di produksi makanannya lah itu. Jadi bukan cuman soal distribusi makanan tapi juga soal rasa dan kepercayaan publik terhadap program ini. Itu aja sih. Oke, kalau dari dulu mungkin Kalau dari gue sih biar MBG ini terus berjalan dan minim dari masalah sih kita bisa gandeng UMKM yang lokal. Selain itu juga kita harus lebih ketat gitu dan transparan gitu terhadap komposisi makanan yang diberikan kepada siswa. Selain itu juga kan program ini kan mendukung sekali UMKM lokal karena kita menggabungkan nih antara program MGM dan UMKM lokal ini. Jadi selain siswa-siswa yang terbantu dengan adanya program MGM ini, UMKM lokal juga terbantu karena pemasukan yang didapat gitu. Kalau menurut gue sih itu. Oke. Coba dari Amara ada masukan? Kalau dari gue sih solusinya paling jalaninnya tuh bertahap ya, jangan langsung tahap Secara nasional skala gitu. nasional. Iya benar. Terus kemarin juga sempat ngelihat ada Dokter Tan, dia nih dokter ahli gizi yang emang udah intelektual publiknya juga bagus. Terus dia tuh aktif untuk isu-isu sosial. Beliau nih menyarankan sebaiknya makanan ini tuh dibagi dengan suhu pas di bawah jangan kurang dari 60 derajat. Bagusnya tuh pas 75 derajat. Itu bagus. Jadi kayak masih anget-anget Iya, gitu betul. kan. Terus juga libatkan orang-orang yang kompeten seperti Persagi, Persatuan Ahli Gizi Iya, tuh. atau Persagi tuh. Ya, jadi kan gizinya tertata gitu kan. Terus juga distribusikannya bisa dengan mobil berpemanas dengan suhu aman yang tadi ya, 75 Iya, derajat gitu sih. Oke. Siap. Jadi evaluasi juga ya. Iya, betul. Mungkin dari Adit? Kalau dari gua sih kayaknya transparansi anggaran sih. Yang biar biar masyarakat tuh percaya sama pemerintah yang benar-benar transparansi. Oh, kita menggunakan ini itu tuh benar-benar jelas. Karena kan kasusnya pernah tuh yang di Jakarta Selatan kan 1 miliar loh ngutang. Wow. Maksud gua uangnya kemana gitu loh. Oh. Ya Berarti- itu sih konfliknya itu kayak harusnya tuh harusnya tuh masyarakat tuh harusnya dikasih kepercayaan. Dibangun trustnya dulu ya iya, antara masyarakat dan pemerintah. malah jadi langsung ya. trust Jadi issue. harus Benar, diuji benar. dulu ya secara mungkin skala kecil jadi ke lebih Iya. besar. Oke, jadi mungkin kesimpulan dari masing-masing teman-teman di sini yaitu pertama ada pengawasan kualitas makanan yang harusnya lebih ketat ya, Bang Gun ya. Iya. Terus ada harusnya kita tuh gandeng juga UMKM lokal yang harus lebih luas secara transparan ya, Lu. Betul banget. Betul. Terus ada kita itu harusnya menjalankan ini secara bertahap, jangan skala nasional karena ya ini programnya gede loh gitu kan. Betul gak Mar? Bener banget. Oke, dan ada harusnya transparansi anggaran biar publik percaya dari Adit. Wah, seru banget ya teman-teman ya. Jadi diskusi kali ini, jadi semua ini sepakat gizi itu penting. Ya. Tapi debatnya ada di cara jalanin dan seberapa besar biayanya ya pastinya. betul, betul. Makasih Bang Gun, Ya. Lulu, Amara, Adit. Ya. Ya, semoga pendengar jadi lebih melek soal tentang MBG ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ya. Dadah guys. Thank you semuanya. Goodbye. Goodbye.